kitab Ester pasal 2 ayat 1 hingga 18 yang berbunyi demikian. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduan raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak darah yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak darah yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai. Sida-sida raja penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Semei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekhonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar, dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasal serta lain-lain wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja.
dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saagas, sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jika raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitihkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengerniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Demikianlah bagian teks pembacaan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, di minggu ini kita bersama-sama dalam persekutuan ini belajar dari kitab Ester dengan tema perempuan yang menjadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tema perempuan yang menjadi berkat, tema ini mengajak kita untuk memperlihatkan seperti apa perempuan yang menjadi berkat dalam hidupnya. Kita bersama dalam hidup bermasyarakat, berjemaat, pada beberapa kelompok suku dalam kehidupan kita, termasuk di Papua, ada perempuan-perempuan yang memiliki pribadi-pribadi yang dianggap sangat kuat dan memiliki pribadi yang senantiasa hadir untuk menolong, hadir untuk menolong kehidupan keluarga, dan ada sebutan-sebutan khusus yang mereka sebut bagi perempuan-perempuan yang dianggap memiliki kekuatan, yang memiliki kepribadian yang baik. Kalau saya tidak salah, ketika saya di Maibrat dulu, ada satu istilah buat seorang perempuan yang dianggap dan dituahkan itu mabi. Dia seorang perempuan yang memiliki karakter yang dapat hadir untuk membawa keluarga dalam suasana cinta damai. Dia sebagai seorang perempuan yang dalam keberadaan hidup budaya hadir untuk menolong keluarga, bahkan masyarakat di tengah-tengah lingkungan di mana ia ada. Dan saya percaya dalam kehidupan kita sebagai
jemaat, kita juga pernah melihat perempuan-perempuan yang memiliki karakter yang kehadirannya memiliki peran untuk menolong dalam hidup rumah tangga, keluarga, yang memberikan suasana yang mendatangkan sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, dalam bagian teks pembacaan kita saat ini, kita mau berbicara tentang seorang perempuan yang memiliki kecantikan dan kebaikan hati, dan kehadirannya menjadi berkat bagi keluarga dan bangsanya. Siapakah dia? Dalam teks pembacaan ini menjelaskan kepada kita ada seorang yang bernama Ester, seorang perempuan Yahudi. Dia adalah seorang yang diasuh oleh Mordekai, sepupunya. Dia telah kehilangan kedua orang tuanya. Kalau kita baca dalam bagian teks ini, sesungguhnya Ester itu adalah nama sebelumnya adalah Hadasah. Dan kemudian ketika dia berada di Persia, maka dia disebut dengan nama Ester. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, dalam bagian ini menjelaskan bahwa Ester ini adalah seorang yang memiliki kecantikan yang luar biasa. Tetapi tidak hanya menggambarkan sebagai seorang yang memiliki kecantikan, yang pasti dalam bagian ini juga menggambarkan bagaimana perangainya, keberadaan hidupnya, hatinya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, melalui bagian pembacaan ini tentu menjadi pertanyaan kepada kita, mengapa Ester yang merupakan seorang anak Yahudi dapat menjadi istri dari Raja Persia yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Raja Ahasiweros mengambil Ester menjadi ratu setelah dia menceraikan Ratu Wasti. Yang pasti dalam bagian teks pembacaan sebelumnya menggambarkan sikap karakter dari Wasti. Raja Ahasiweros menceraikan Wasti karena Wasti sebagai seorang yang dianggap tidak taat, sebagai seorang perempuan yang dianggap tidak taat melawan kepada apa yang menjadi keputusan dan kebijakan sang raja. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam bagian ini ketika raja memutuskan untuk menceraikan Ratu Wasti, maka dari bagian ini menyampaikan bahwa ada informasi yang disampaikan, usul-usul yang disampaikan agar raja dapat mencari seorang untuk menggantikan Wasti. Dan dalam bagian teks pembacaan ini menyampaikan kepada kita bahwa pilihan itu jatuh pada Ester. Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat bagaimana suatu proses yang dilakukan dalam istana, aturan-aturan bagaimana mereka mempersiapkan perempuan-perempuan yang akan ditampilkan untuk menjadi calon seorang ratu. Ada beberapa di antara mereka yang dilihat, dipandang
oleh raja, tetapi nampak itu tidak membuat raja memutuskan untuk menjadikan mereka sebagai ratu. Tapi dalam bagian ini menyampaikan bahwa ketika Ester masuk dalam balai, tempat di mana mereka mempertemukannya dengan raja, maka pada saat itu disampaikan bahwa kehadirannya menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Itu berarti bahwa kecantikannya, keramatamahannya, kelembutannya, kasihnya itu sangat menarik, membuat sehingga semua orang yang saat itu memiliki rasa kasih sayang kepada Ester. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, dari bagian itu menyampaikan kepada kita bahwa kemudian Baginda Raja mengenakan mahkota kerajaan di atas kepala Ester untuk menjadi ratu menggantikan Wasti. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu raja memiliki penilaian. Raja memiliki penilaian tersendiri kepada Ester, sehingga raja memutuskan untuk mengambil Ester menjadi ratu. Raja tidak hanya melihat penampilannya, tapi raja juga melihat kepribadiannya, sikapnya. Salah satu hal yang muncul dari kepribadian Ester adalah ketaatan. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam pasal 1, di situ Wasti tidak melakukan apa yang menjadi perintah raja. Dan kita lihat bagaimana itu Ester. Ester adalah seorang anak, seorang gadis yang taat. Bukti ketaatannya adalah bahwa dia mengikuti apa yang disampaikan. Dia mengikuti apa yang disarankan oleh Mordekai yang dianggap sebagai bapaknya. Bahwa ketika mereka melakukan hal-hal yang menjadi persyaratan untuk menjadi seorang ratu, ada satu hal yang dipesankan bahwa dia tidak boleh menyampaikan identitas dirinya sebagai seorang perempuan Yahudi. Jelas Bapak Ibu, kalau dia menyampaikan dirinya sebagai seorang perempuan Yahudi, yang pasti dia akan ditolak. Dia tidak menyampaikan siapa dirinya. Ini menunjukkan ketaatannya sebagai seorang anak gadis yang taat. Kita juga melihat bahwa sebagai seorang perempuan, Ester tidak hanya memiliki kepribadian sebagai seorang yang taat, tapi dia adalah juga seorang gadis yang berani. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudara? Karena ketika dia menjadi satu calon dari ratu, dia bukan orang Yahudi. Dan ketika dia memberi diri untuk ada dalam pencalonan ratu itu, yang pasti dia berani untuk menghadapi apa yang akan terjadi jikalau statusnya diketahui. Betul atau tidak Bapak Ibu? Tapi itu tidak, ini menunjukkan bahwa dia betul-betul seorang yang berani. Dalam keberanian itu ia taat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Dan keberanian ini juga menunjukkan kesetiaannya. Kesetiaannya sebagai seorang anak gadis kepada orang tuanya.
taat, berani, dan juga setia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, dari cerita ini mau menyampaikan kepada kita bahwa Esther adalah seorang perempuan yang hebat. Karena dia memiliki karakter, sikap yang tidak hanya kecantikannya tapi taat, berani, setia. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari cerita ini menjadi pertanyaan untuk kita. Apa yang membuat sehingga Esther dianggap sebagai perempuan yang menjadi berkat? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, sesungguhnya Ahasiweros membutuhkan seorang pendamping yang akan mendampingi dia dalam keberadaannya sebagai seorang pemimpin yang berkuasa. Dan tentu sebagai seorang raja dia membutuhkan seorang perempuan yang memiliki karakter yang taat, yang setia, yang tunduk dan menghormati, menghargai. Dan kita lihat bahwa pilihan itu tepat pada Esther. Karena Bapak, Ibu, saudara-saudara, seorang laki-laki akan dihormati oleh banyak orang kalau istrinya menghormati dia, taat kepada dia. Betulkah tidak Bapak-Bapak ini? Tapi kalau misalnya suaminya minta tolong, bicara, lalu istrinya membentak dia, maka ini sungguh sesuatu yang sangat menyakitkan. Akan membuat dia kehilangan kehormatan sebagai seorang raja yang memiliki kekuasaan. Dan karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari bagian teks ini mengatakan bahwa ketika raja melihat Esther menimbulkan kasih sayang, itu berarti bahwa ketika dia melihat Esther, dia merasakan ada damai, ada sukacita. Kehadiran Esther ini memberikan dampak, memberikan suasana sukacita. Artinya bahwa kehadiran Esther di tengah-tengah kehidupan Raja Ahasuerus itu memberikan dampak yang penuh sukacita. Memberikan kegairahan hidup, memberikan sukacita dalam suasana kehidupan raja. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, maka Esther dianggap sebagai seorang perempuan yang mendatangkan berkat dalam hidup keluarganya. Ini juga mau menyampaikan kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bangga kalau kita punya wajah cantik. Kita bangga kalau kita disebut sebagai laki-laki yang ganteng. Tapi apalah artinya kecantikan, kegantengan kita, tapi karakter hidup kita tidak menunjukkan kepribadian yang memiliki hati yang penuh sukacita dan damai. Apa artinya karakter hidup kita yang tidak memiliki cinta kasih, yang tidak taat, yang tidak setia? Bagian firman ini mau menyampaikan kepada kita, lebih khusus para perempuan. Kita boleh bangga dengan kecantikan yang kita miliki.
Tapi kecantikan itu harus diikuti dengan hati yang suci, yang penuh kasih. Tidak hidup dalam kebencian, iri hati dan dengki. Tidak ada di dalam dirinya ketidaktaatan, ketidaksetiaan. Orang bilang di balik laki-laki yang hebat, yang berhasil, ada perempuan yang hebat. Perempuan yang hebat itu bukan karena dia punya jabatan, bukan karena kepandaiannya, tapi dia memiliki hati yang sungguh. Dari hati yang sungguh maka nampak kepandaian kepribadiannya itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari jika kita memiliki paras wajah yang cantik, jangan cuma kita bangga karena kecantikan kita yang palsu. Tong kadang mau poles apapun, tapi kalau dari hati kita penuh dengan kebencian, tidak ada damai dalam keluarga, tidak ada sukacita dalam keluarga. Jadi jangan marah kalau Bapak sedikit GP-GP mata buat yang lain. Tuh ibu-ibu, karena apa? Dari dalam hati yang sungguh tidak Bapak lihat kasih yang tulus. Hal yang berikut dari bagian teks pembacaan firman ini hendak menyampaikan kepada kita semua bahwa kehadiran Esther tidak hanya menjadi berkat bagi Raja Ahasuerus, tapi juga dia menjadi berkat bagi Mordekai. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mordekai adalah seorang sepupuh dari Esther yang diangkat dan dijadikannya sebagai seorang anak. Dalam bagian ini menjelaskan bahwa untuk mencapai menjadi seorang ratu, dia tunduk pada apa yang disampaikan oleh Mordekai. Tapi juga Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membaca bagian sesudah dari teks pembacaan ini, kita melihat bagaimana Esther ketika dia harus berhadapan dan berupaya untuk menyelamatkan Mordekai dari kecemburuan dan segala usaha dari Hanan untuk mencelakakan Mordekai. Bagian ini menunjukkan bahwa sebagai seorang perempuan, Esther adalah seorang yang memiliki cinta kasih yang dalam, yang mau menghormati dan menghargai orang tua. Esther adalah seorang pribadi yang tidak melupakan masa lalunya. Orang-orang kadang-kadang ketika dia sudah menjadi ratu orang besar, dia sudah lupa untuk lihat kembali ke belakang, siapa orang tuanya, siapa bangsanya. Tapi bagian ini menjelaskan kepada kita kehadiran Esther membawa berkat bagi Mordekai. Menjadi catatan penting untuk Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa kehadiran kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan dalam hidup keluarga kita, bangsa kita, harusnya kehadiran kita itu menjadi berkat, memberi suasana yang menyenangkan, bukan mendatangkan suasana yang rusuh, yang menjadi beban, yang membuat sakit hati dan kekecewaan. Banyak kali orang tua kita merasa kecewa. Orang tua kita harus menangis dikala melihat kita sebagai anak-anak yang sudah berhasil, lalu kita lupa
kepada orang tua kita. Kita lupa dengan segala kemewahan kekayaan kita lupa orang tua ini dong ada makan apa ya. Memang dong teraminta. Tapi paling tidak sebagai seorang anak, kita belajar menghargai kasih sayang. Kita belajar menghargai segala sesuatu yang mereka telah lakukan untuk kita dari kecil. Semasa kita di kandungan sampai kita dewasa. Jangan sampai kita lupa diri dan melupakan kasih sayang orang tua kita. Firman Tuhan bilang hormatilah supaya di mana engkau berada umurmu panjang, berkat melimpah. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Kristen, jemaat Tuhan yang sudah hidup dengan segala kelimpahan, dengan berkat-berkat yang kita peroleh, dan kita lupa bagi orang tua kita, maka Bapak Ibu, firman Tuhan itu selalu pasti dan nyata. Karena itu kita jangan sama seperti orang bilang kacang lupa kulit. Sudah rasa enak, sudah rasa nyaman, tong lupa untuk mereka yang pernah menderita untuk kita. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu sangat viral tentang peristiwa kedua orang tua yang meninggal dan ketiga anak mereka tidak mengetahui keberadaan mereka. Akhir ketika pemakaman baru ketahuan bahwa orang tua ini memiliki ketiga anak. Lalu ada berbagai versi-versi yang menyampaikan tentang keberadaan mereka. Saya mau menyampaikan Bapak Ibu, memang terkadang dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak, mungkin kita punya perasaan sakit hati dari sikap dan perilaku orang tua kita. Tapi jangan menjadikan itu dendam yang membara, lalu kita tidak peduli pada orang tua. Firman Tuhan bilang hormatilah. Dia mau model bagaimana tapi hormatilah. Soal dia seperti apa nanti itu menjadi hukuman Tuhan bagi dia. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu juga firman Tuhan bilang, bapak-bapak jangan sakiti anak-anak. Ini juga penting. Dalam keberadaan dan kehidupan kita sebagai orang tua, dasar kasih sayang itu harus kita nyatakan. Jangan kita taruh kebencian yang menimbulkan kebencian dan dendam bagi anak-anak kita. Kalau seperti itu maka berkat itu tidak ada pada kita sebagai anak-anak tapi juga sebagai orang tua. Dan bagian ini mau menggambarkan Esther adalah seorang anak yang keberadaannya hadir menjadi berkat bagi keluarganya. Karena itu anak-anak, para pemuda, kita semua, mari jangan kita lupa. Jangan karena kita punya pendidikan, jangan karena kita punya jabatan, kita ngelupa dorang. Orang tua yang pernah asuh kita, yang pernah bimbing kita. Orang bilang biar model apa orang tua itu kalau dong ada itu dong jadi sombar buat kita orang. Biar dong tua dong setara bisa bikin apa-apa, tapi kalau dong ada itu ada rasa suasana yang berbeda. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, selagi kita memiliki orang-orang terkasih kita, jagalah hubungan kita dengan mereka baik, jadilah berkat bagi mereka. Firman Tuhan itu benar dan pasti. Siapa melakukannya, dia akan menerima berkat Tuhan. Tapi siapa melanggarnya, maka kutuk akan menyertai dia. Pilihan itu ada pada Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau mau hidup mengalami berkat Tuhan, hiduplah dalam ketaatan. Hiduplah dalam kesetiaan dan dalam kesetiaan. Hal yang ketiga dari bagian pembacaan ini yang mau memberikan pengajaran kepada kita bahwa Esther tidak hanya menjadi seorang yang membawa berkat bagi kehidupan keluarga,
tapi Ester juga adalah seorang perempuan yang menjadi berkat bagi bangsanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, memang dalam bagian teks pembacaan ini tidak menjelaskan kepada kita secara detail, tetapi pembacaan yang akan menjelaskannya itu adalah pembacaan pada pasal-pasal yang berikut. Menjelaskan bagaimana peran seorang Ester dalam memperjuangkan demi pembebasan bangsanya. Kita lihat bahwa Allah memakai Ester, menghadirkan Ester di tengah-tengah kerajaan Persia. Itu Allah punya maksud supaya kehadiran dan keberadaan Ester untuk membawa pembebasan bagi bangsanya sendiri. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, dalam bagian teks pembacaan ini juga mau menyampaikan untuk kita sebagai orang-orang percaya. Kita ada di tengah-tengah lingkungan kehidupan bangsa pemerintahan Indonesia. Tapi kita juga ada dan bersama di tengah-tengah pemerintahan di atas tanah Papua ini. Sekalipun kita memang berbeda suku, tapi dalam pengakuan iman sungguh kita kepada Allah menjadikan kita semua sebagai satu bangsa Indonesia, tapi juga sebagai penduduk kota tanah Papua ini. Kita bukan lagi dua, tapi kita satu. Sebab kita sudah ada makan, minum, hidup, bekerja dan berkarya di atas tanah ini. Dari bagian ini menyampaikan kepada kita bahwa sebagai orang-orang yang hidup dan besar di atas tanah ini, yang telah menikmati dan merasakan segala berkat-berkat yang kita alami, hendaknya kita juga menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menjadi berkat di atas tanah ini. Bagaimana kita menjadi berkat di atas tanah ini? Dengan pendidikan yang kita miliki, mari kita bekerja berkarya untuk membangun tanah ini. Bersama, bersatu hati, tidak membuat perbedaan-perbedaan, tapi kita bersama bekerja berkarya bagi tanah ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan kita membuat perbedaan-perbedaan, ini Amber, ini orang pribumi, tapi kita adalah satu yang sudah hidup dan bersama makan bersama di atas tanah ini. Tuhan mau panggil kita supaya kita bersama berkarya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan menjadi perempuan, kita akan menjadi laki-laki, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat di atas tanah ini adalah jika kita memiliki ketaatan, kesetiaan, dan takut akan Tuhan. Lebih khusus karena tema kita adalah perempuan yang menjadi berkat. Mari ibu-ibu ingat, generasi ini akan menjadi generasi yang hidup kalau sebagai ibu kita tanamkan kasih, ketaatan, kebaikan, kita memberikan perhatian yang sungguh, maka akan muncul generasi yang baik. Tapi kalau kita sebagai ibu, yang kita tanamkan adalah bahwa kita lebih memberi diri dalam seluruh kesibukan kita. Kita mungkin duduk dengan Facebook, HP, kita terlihat kita punya anak-anak, punya kebutuhan. Kita lebih menyenangkan kita punya hati. Jangan lupa, cara hidup kita hari ini akan melahirkan generasi-generasi yang bobrok karena ketidaktaatan, ketidaksetiaan kita. Tapi perempuan yang taat, yang setia, yang mau selalu hidup dalam doa dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, dia akan melahirkan generasi-generasi Papua yang taat, takut, dan setia pada Tuhan. Yang akan menjadi berkat dalam hidup keluarganya,
yang akan menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Mari kita semua belajar memberi diri sama seperti Ester, supaya generasi kita menjadi generasi yang senantiasa mendatangkan berkat bagi hidup kita dalam keluarga, masyarakat, dan di tengah-tengah bangsa negara kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.